Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramdanis dengan NIM A1C021053, jurusan akuntansi, kelas B, Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya Aulia Ramdanis akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih ideologi itu. Jadi, ideologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata. Yang pertama ada idea dan yang kedua ada logos. Idea yang berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, secara bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga dapat disebut sebagai a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, serta keadilan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai fungsi dari ideologi Pancasila. Jadi, apa saja sih fungsi-fungsi dari ideologi Pancasila itu? Mari kita bahas. Fungsi ideologi Pancasila yang pertama, seperti halnya kartu identitas pada umumnya yang dimiliki oleh setiap orang, ideologi juga dapat digunakan sebagai identitas pengenal dari sebuah bangsa. Yang kedua, untuk mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, karena sebagai masyarakat yang menyibuk sering terjadi perpecahan. Yang ketiga, yaitu untuk membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberikan gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan untuk mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang keempat, yaitu ada untuk menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dapat menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi? Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, ada nilai dasar. Yang kedua, ada nilai instrumental. Dan yang ketiga, ada nilai praktis. Yang pertama dulu nih, kita bahas apa sih nilai dasar itu. Jadi, nilai dasar itu artinya sila-sila dalam Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai mendasar yang relatif tetap dan tidak berubah terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan, nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Yang ketiga, ada nilai praktis. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perwujudannya, nilai praktis ini bersifat abstrak,
Misalnya, saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, Pancasila dapat dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia, dapat dijadikan ciri dari pribadi bangsa Indonesia, dapat dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Keempat, dapat dijadikan sebagai dasar negara. Yang kelima, dapat dijadikan sumber dari segala hukum. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Kedudukan ini menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah jika tanpa Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya dari hasil perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan sebagai patokan ukuran oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi bangsa dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini yang harus dipertahankan dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini, Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas yang menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama yaitu sebagai cita-cita negara, dan yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila harus dapat diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara, maksudnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna penting dari Pancasila sebagai ideologi negara
yang dapat diwujudkan untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Di sini sejarah perkembangan Pancasila ada 3 periode. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, dan yang ketiga pada masa era reformasi. Kita bahas daripada masa Orde Lama dulu. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas dari bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski Pancasila berasal dari mitologi yang masih belum jelas, tetapi tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh beberapa kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Pada masa Orde Lama juga, masa pencairan bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini, gejala politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dari pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau yang biasa kita sebut Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, yaitu kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan sekitarnya. Yang keempat, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi juga kelompok yang minoritas. Yang ketiga, kita masuk ke Pancasila pada masa era reformasi. Pada masa era reformasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau gerakan yang menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang ditata rakyat. Untuk melakukan reformasi, harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Antara lain yang pertama, yaitu adanya suatu penyimpangan, yang kedua berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu, yang ketiga adanya gerakan reformasi yang akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dapat menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat. Yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila atau dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Sebenarnya
Inti dari reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa di Indonesia pada masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pada era reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terselesaikan. Contohnya, KKN. Sampai saat ini, korupsi masih terus merajalela. Bahkan, para pejabat negara yang baru keluar dari gedung KPK melambaikan tangan, seolah-olah artis terkenal yang baru selesai dari fashion show. Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak sepopuler pada masa lalu, bahkan Pancasila dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab dari kehancuran. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh arus liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila. Kelebihan ideologi Pancasila yaitu yang pertama, ideologi Pancasila lebih baik untuk banyak orang. Yang kedua, dapat desentralisasi kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang keempat, mempromosikan rasa keterlibatan. Yang kelima, memberikan kewajiban kepada warga negara. Kelemahan Pancasila yaitu yang pertama, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Yang kedua yaitu terlalu normatif. Dan yang ketiga dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Jadi, dapat disimpulkan dari semua pembahasan dari awal sampai akhir tadi bahwa Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara dapat diangkat dari nilai-nilai adat dan istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sekian pembahasan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.